Adik-adik sekalian, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lingkaran, serta ruas garis dan sudut yang berkaitan. Kita mulai dari definisi dulu. Lingkaran adalah himpunan semua titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu ini dinamakan pusat lingkaran. Oke, kita perhatikan gambar satu. Gambar satu ini adalah gambar dari lingkaran P. Jadi kita menamakan suatu lingkaran itu berdasarkan notasi dari titik pusatnya. Kalau titik pusatnya kita berikan notasi P, maka lingkaran tersebut adalah lingkaran P. Adik-adik sekalian, jadi yang dimaksud dengan lingkaran adalah kurva tertutup yang berwarna hitam ini ya pada gambar, sehingga kita bisa lihat titik-titik yang ada pada gambar satu ini, titik A, titik B, titik C, titik D itu ada pada lingkaran. Nah, kalau titik R ini terletak di dalam lingkaran. Kalau titik G dan titik H tentunya berada di luar lingkaran. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan mengenali beberapa definisi yang terkait dengan lingkaran ya. Yang pertama adalah jari-jari. Jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dan titik yang ada pada lingkaran. Ya, perhatikan adik-adik sekalian, ada 4 jari-jari yang ditandai pada gambar ini. Yang pertama, QS, QT, QV, QW, ya. Itu adalah jari-jari lingkaran yang tentunya mempunyai panjang yang sama. Jadi QS sama dengan QT, sama dengan QV, sama dengan QW. Oke, selanjutnya tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, perhatikan pada gambar 2, contohnya itu adalah SW. Jadi S dan W itu adalah dua titik yang ada pada lingkaran dan dihubungkan oleh suatu ruas garis yang kita namakan tali busur. Selanjutnya, diameter. Oh ya, diameter ini adalah tali busur yang melalui titik pusat. Jadi contohnya adalah WT. Jadi WT itu di sekalian juga merupakan tali busur yang mempunyai kekhususan yakni melalui titik pusat. Sehingga WT itu berdasarkan konsep adalah tali busur yang terpanjang. Ya. Selanjutnya, busur. Oke, jadi busur simbolnya kurang lebih seperti ini. Busur SW dengan tanda busur di atasnya adalah bagian dari lingkaran yang dimulai dari titik S ke titik W. Perhatikan adik sekalian, perbedaan tali busur dengan busur. Kalau tali busur itu adalah ruas garis, kalau busur itu adalah bagian dari lingkaran itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh titik pusat lingkaran dan dua jari-jari. Contohnya, sudut WQV. Ya, sudut WQV ini titik pusatnya ada pada pusat lingkaran. Ya. Dan sisi-sisinya, yakni QW dan QV, itu adalah jari-jari. Sehingga WQV itu dinamakan sudut pusat. Ya, ada beberapa sudut pusat yang lainnya, seperti SQT dan TQV. Adik-adik sekalian, bagaimana dengan TQW? TQW juga merupakan sudut pusat karena dibentuk oleh titik pusat Q dan dua jari-jari yakni QT dan QW. Ya. Oke, selanjutnya kita bahas contoh adik-adik sekalian. Pada gambar berikut diketahui PN sama dengan ON sama dengan 10. Tentukan panjang PQ. Ya. Jadi PN dan ON itu 10 dan kita diminta untuk menentukan panjang PQ. Karena ini adalah contoh, maka ada penyelesaiannya. Ya, ON sama dengan OP tentunya karena keduanya adalah jari-jari. Dan ON sama dengan 10, maka OP sama dengan 10. Sehingga segitiga OPN adalah segitiga sama sisi. Segitiga OPN adalah segitiga sama sisi dengan panjang sisi masing-masing adalah 10. Ya. OP 10, ini ON 10, dan juga PN yang diketahui adalah 10.
karena PN sama dengan ON, oh ya ini sudah ya, sehingga adik sekalian besar sudut 2 ini adalah 60 derajat, jadi besar sudut 1, karena dia berpelurus dengan sudut 2, maka besarnya 120 derajat. Selanjutnya, adik sekalian, kita bisa menyimpulkan segitiga OPQ adalah segitiga sama kaki. Ya, dengan besar sudut 3 dan besar sudut Q itu sama. Nah, saya menyisakan pertanyaannya, tentukan besar sudut masing-masing, yakni sudut 3 dan sudut Q itu besarnya berapa. Segitiga NPQ tentunya ini adalah segitiga siku-siku ya. Nah, saya juga menyisakan pertanyaan mengapa. Jadi, QP sama dengan PN dikali akar 3 sama dengan 10 akar 3. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas teorema ya. Jadi ada beberapa teorema yang ada pada perkuliahan kali ini. Yang pertama, jari-jari yang tegak lurus terhadap tali busur membagi dua tali busur tersebut ke dalam dua bagian yang kongruen. Perhatikan adik-adik sekalian, yang dimaksud dengan jari-jari ya pada gambar 3 yakni OD. Nah, tali busur yang dibagi itu adalah tali busur AB. Berdasarkan teorema, ya, jika memang perpotongannya ini adalah titik C, maka AC dan CB itu sama panjangnya atau kongruen. Nah, kita tidak akan membuktikannya secara tertulis atau saya ketik di sini ada di sekalian, tapi saya menjelaskan karena ini simpel saja. Perhatikan segitiga OCA dan segitiga OCB. Segitiga OC, maaf, sisi OC pada segitiga OCA itu tentunya sama panjang dengan sisi OC pada segitiga OCB, karena sifat yang refleksif ya. Selanjutnya, sisi OA dan sisi OB itu panjangnya sama. Kenapa? Karena mereka adalah jari-jari. Nah, jadi sekalian, sudut 1 dan sudut 2 ini besarnya sama ya. Kenapa? Karena OD itu memotong tegak lurus tali busur AB, sehingga sudut 1 90 derajat, tentunya sudut 2 juga 90 derajat ya. Mereka berpelurus. Nah, jadi sekalian, pada segitiga siku-siku ya, jadi jika terdapat dua segitiga siku-siku yang mempunyai dua sisi yang panjangnya sama dengan dua sisi yang bersesuaian pada segitiga lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa OCA ya, dan OCB itu kongruen. Jadi sekalian, kita tidak menerapkan prinsip SSS ya, sisi-sisi-sisi, sisi sudut sisi sudut, dan juga sudut-sudut sisi, tapi untuk segitiga siku-siku dia mempunyai kekhususan adik-adik sekalian, jadi cukup dua saja yang diketahui. Jika mereka sama panjang ya, maka kedua segitiga tersebut itu kongruen. Jadi OCA dan OCB itu kongruen. Ya, cukup kita melihat bahwa dua sisi yang bersesuaian sama panjang yakni OC ya, OC pada segitiga OCA dan OC pada OCB itu sama panjang, dan ini juga OA sama panjang dengan OB ya. Jadi sudah dua sisi yang bersesuaian sama panjang, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa OCA dan OCB itu kongruen. Nah, karena mereka kongruen, tentunya OC dan CB itu sama panjang. Dan itu membuktikan teorema 1. Baik, selanjutnya istilah yang lain ya. Ada yang namanya besar busur. Baik, kita baca. Jadi pada gambar 4 ini jumlah besar sudut O secara keseluruhan itu 360 derajat. Ya. Nah, adik-adik sekalian, lingkaran dapat dibagi ke dalam 360 busur yang besarnya sama, di mana tiap busur itu memiliki ukuran 1 derajat besar busur. Jadi adik-adik sekalian, busur lingkaran
juga mempunyai ukuran dalam derajat dengan satuan besar busur. Nah, pada gambar 4, besar busur AB, ya, perhatikan, itu sama dengan besar busur BC, besar busur CD, dan besar busur DA itu sama dengan 90 derajat. Adik-adik sekalian, besar busur itu bergantung dari besar sudut pusat. Nah, perhatikan, sudut pusat AOB itu berhadapan dengan busur AB. Karena besar sudut AOB itu 90 derajat, maka besar busur AB itu juga 90 derajat. Bagaimana dengan besar busur AC? Jadi AC ini juga merupakan busur lingkaran adik-adik sekalian, tentunya memiliki ukuran 180 derajat besar busur. Kenapa? Karena AC, ya, AC, sudut pusat AC, sudut pusat AOC itu besarnya 180 derajat. Jadi besar busur AC itu besarnya 180 derajat besar busur. Oke, selanjutnya sudut keliling. Jadi sudut keliling adalah sudut dengan titik sudut berada pada lingkaran dan dibatasi oleh dua tali busur. Jadi di sekalian, pada gambar 5, perhatikan gambar 5, sudut ABC itu adalah sudut keliling. Kenapa? Karena titik B sebagai titik sudut itu ada pada lingkaran dan dia dibatasi oleh dua tali busur. Tali busur yang dimaksud adalah tali busur AB dan tali busur CB. Oke, sekarang kita ke teorema 2. Besar sudut keliling adalah setengah dari besar sudut pusat. Oh ya, adik sekalian, maksud dari teorema ini, sudut keliling dan sudut pusat itu menghadap pada busur yang sama. Nah, perhatikan untuk gambar 5, adik sekalian, sudut keliling ABC itu berhadapan dengan busur AC. Dan sudut pusat AOC itu juga berhadapan dengan busur AC. Nah, berdasarkan teorema adik sekalian, besar sudut ABC itu seperdua dari besar besar sudut AOC. Ya, seperti itu. Nah, adik sekalian, untuk teorema 2 ini kita bagi menjadi tiga kasus ya. Yang pertama, salah satu sisi dari sudut keliling tersebut adalah diameter lingkaran. Kita lihat gambarnya. Jadi kasus 1 itu gambar yang sebelah kiri ya. Jadi ada 3 gambar. Nah, kasus yang pertama, salah satu sisi dari sudut keliling adalah diameter lingkaran. Nah, yang dimaksud pada gambar, diameternya adalah ST yang juga merupakan sisi dari sudut keliling RST. Oke, jadi sudut keliling yang dimaksud adalah RST dengan sisi RS dan TS, ya. Dan TS ini adalah diameter lingkaran. Untuk kasus yang kedua, diameter lingkaran terletak di dalam sudut keliling. Nah, sudut keliling yang dimaksud adalah RSW, ST merupakan diameternya, dan diameter ini berada di dalam sudut keliling RSW. Untuk kasus yang ketiga, diameter lingkaran terletak di luar sudut keliling. Jadi sudut keliling yang dimaksud adalah RSV dan ST itu adalah diameternya yang berada di luar lingkaran. Ya, maaf, di luar sudut keliling. Oke, untuk pembuktiannya jadi sekalian kita buktikan yang kasus pertama dulu ya. Jadi perhatikan sudut keliling RST dan sudut pusat ROT. Oke, jadi kesimpulannya haruslah RST itu besar sudutnya seperdua dari besar sudut ROT. Perhatikan segitiga ORS. Segitiga ORS. Segitiga ORS ini adalah segitiga sama kaki. Kenapa? Karena OS itu sama dengan OR ya. Keduanya adalah jari-jari. Jadi segitiga ORS itu adalah segitiga sama kaki. Tentunya besar sudut ORS dan OSR itu besarnya sama. Nah, adik-adik sekalian, di kelas pernah kita membuktikan bahwa sudut luar atau sudut eksternal segitiga itu
ya. Besarnya sama dengan jumlah besar sudut eh, interior yang jauhnya. Nah, adik-adik sekalian, perhatikan pada segitiga ORS itu salah satu sudut eksternalnya adalah sudut ROT. Ya, jadi sudut ROT ini merupakan sudut eksternal dari segitiga ORS. Dan sudut jauh dari sudut ROT adalah sudut ORS dan sudut OSR. Ya. Karena sudut dekatnya adalah ROS, jadi yang jauhnya itu adalah sudut yang ini dan sudut yang ini. Ya. Nah, perhatikan adik-adik sekalian, buktinya ini tidak lengkap, tapi semoga dapat memahamkan. Besar sudut ROT itu sama dengan besar sudut ORS dan tambah besar sudut OSR. Ya, karena besar sudut ORS sama dengan besar sudut OSR, ya, karena dia sama kaki, jadi kita bisa substitusi ORS dengan OSR ya pada persamaan 1 menjadi besar sudut ROT sama dengan besar sudut OSR tambah besar sudut OSR sama dengan 2 kali besar sudut OSR ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa besar sudut OSR ini itu seperduanya dari besar sudut ROT. Ya, jadi terbukti untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua dan kasus yang ketiga, adik-adik bisa membuktikannya sendiri ya. Dengan clue untuk kasus yang kedua, perhatikan sudut keliling RSW ini dapat kita bagi menjadi dua sudut keliling, yakni sudut keliling RST dan sudut keliling TSW. Nah, perhatikan untuk kedua sudut keliling tersebut itu mempunyai sisi yang juga merupakan diameter, yakni ST. Ya. Jadi sudut keliling RST itu mempunyai sisi diameter dan sudut keliling TSW juga mempunyai sisi diameter, yakni ST. Nah, kita menggunakan pembuktian kasus yang pertama untuk membuktikan kasus yang kedua. Untuk kasus yang ketiga, jadi sekalian, perhatikan, kita juga bisa membentuk dua sudut keliling, yakni sudut RSV dan sudut RST. Ya, perhatikan. 3 malah ya, RSV, VST, dan juga RST. Nah, perhatikan adik-adik sekalian, untuk sudut keliling RST itu mempunyai salah satu sisi yang merupakan diameter dari lingkaran. Dan sudut keliling VST juga merupakan salah satu sisinya juga merupakan diameter, sehingga nanti adik-adik sekalian dapat menerapkan pembuktian kasus 1 untuk kasus yang ketiga. Ya, seperti itu. Baik adik-adik sekalian, sekian untuk materi perkuliahan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, adik-adik sekalian dapat bertanya pada pertemuan daring yang akan kita lakukan pada esok hari. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.